seandainya saja kecelakaan itu berbeda. Sesuatu yang barangkali lebih anggun dan tidak terlalu konyol serta memalukan. Tapi, aku tersandung trotoar, lalu jatuh dengan wajah menimpa dinding rendah, terbuat dari batu bata. Hidungku terbentur keras, dan dahiku terluka. Untunglah, orang tuaku tinggal hanya beberapa blok jauhnya. Sambil memegangi kepalaku yang berdarah, aku berhasil mengeluarkan ponselku dari tas dan menelepon ke rumah. Ayahku tiba dalam hitungan menit, memberiku sekantong es untuk mengompres benjolan sebesar bola golf di dahiku, lalu mengantarku langsung ke rumah sakit. Saat itu adalah malam hari Valentine, tetapi aku toh tidak ada rencana khusus. Hubunganku dengan George bubar 6 bulan sebelumnya, setelah kami menjalin hubungan jarak jauh selama 2 tahun. Dia menyenangkan dan baik hati, selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara. Tetapi daya konsentrasi dan disiplin dirinya tidak lebih baik dari anak berusia 4 tahun. Hal-hal yang dulu kuanggap memikat spontanitas, kecenderungannya untuk menganggap segala hal sebagai kelakar, perlahan berubah menjadi sumber stres. Dia memiliki kebiasaan meneleponku pada pukul 2 pagi dalam keadaan panik, karena baru mengerjakan separuh halaman dari makalah 8 halaman yang harus dikumpulkan keesokan paginya. Dia mencari penghiburan, tetapi tidak ada yang bisa kukatakan atau kulakukan untuk membantunya. Dia harus menemukan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Keesokan paginya, dia akan menelpon, meminta maaf, dan mengatakan ingin menghabiskan sepanjang hidupnya bersamaku, untuk selalu menjadi pasanganku. Aku mulai membayangkan apa rasanya memiliki George sebagai teman hidup. Jika makalah 8 halaman saja sudah begitu sulit baginya, bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan cicilan rumah dan mobil? Dan, astaga, anak-anak. Cita-cita manis George mengenai masa depan kami justru menimbulkan rasa panik yang mengimpit dadaku suatu dorongan untuk menekan tombol kabur. Dan itulah yang kulakukan. 3 pekan setelah kelulusan dari bangku kuliah, pada suatu pagi yang cerah, di kamar masa kecil George dengan pajangan mainan di rak bukunya, aku akhirnya berhasil mengumpulkan keberanian untuk memutuskan hubungan kami. Meskipun wajahku bercucuran air mata dan hidungku tersumbat, aku merasa dibanjiri rasa lega. Tetap saja, aku merindukannya. Sangat rindu. Setelah hubungan kami resmi selesai, semua lelucon dan kisah yang dipahami hanya oleh kami berdua. Dan rasanya ada ratusan lelucon, dan kisah tiba-tiba tampak tidak relevan. Tidak ada lagi orang yang kutelepon, yang kuucapkan selamat malam. Tidak ada lagi yang mendengarkan kegiatanku sehari-hari, merayakan keberhasilan kecil seperti mendapatkan minuman chai, latte gratis, karena aku mendapatkan stempel ke-10 pada kartu pelangganku. Menjadi lajang kembali, aku merasa terombang-ambing. Meskipun kuyakinkan diri bahwa lebih baik melajang ketimbang mengencani orang yang salah, aku tidak bisa tidak merasa telah mengambil satu langkah mundur. Dulu, kukira George adalah cinta hidupku. Sempat kupikir, aku sudah selesai mencari. Sekarang, aku kembali ke titik awal. Aku kembali ke rumah orang tuaku untuk menghemat dan mulai bekerja sebagai penulis lepas. Menyesuaikan diri dengan kehidupan selepas kuliah. Dan kehidupan lajang setelah putus dari George tidaklah mudah. Aku bergabung dengan sebuah pusat kebugaran dan mulai menulis di kafe-kafe kopi, tidak di rumah. Aku memaksa diriku pergi keluar beberapa kali seminggu, meskipun sekadar pergi sendiri menghadiri acara lawak terbuka di klub malam setempat. Pelan-pelan, aku mulai bertemu orang baru. Perlahan, aku mulai berkencan lagi. Tinggal di rumah orang tuaku membuatku teringat pada masa-masa berkencan di SMA, saat anak lelaki menjemputku di rumah untuk pergi ke pesta dansa sekolah. Aku duduk gelisah di dalam kamar tidurku di lantai 2, mengintip keluar jendela, menanti mobil tiba. Begitu kencanku sampai, aku buru-buru menuruni tangga, berseru pamit pada orang tuaku, dan menghambur keluar rumah. Saat aku SMA, ayahku selalu meninggalkan lampu teras menyala, hal yang kini kembali dia lakukan. Tetapi,
Tidak ada lagi pria yang mengantarku menyusuri jalan setapak dari batu bata yang membelah halaman rumputku sampai ke depan pintu. Sekarang, mereka cukup memarkir mobil di depan rumah, mengucapkan selamat malam, dan berjanji akan menelepon. Aku akan menyusuri jalan setapak itu sendiri, membuka pintu yang engselnya berderit, dan mematikan lampu teras. Dengan hati berat, merasa seperti perawan tua, aku naik tempat tidur dan mencoba beristirahat, sambil berjuang mengenyahkan bayangan George. Kusembunyikan ponsel di bagian paling dalam laci terbawah, agar aku tidak tergoda meneleponnya. Pria-pria teman kencanku terkadang menelepon kembali, dan ada kalanya kami pergi berkencan lagi. Tetapi selalu saja ada hal-hal yang dengan cepat membuat hubunganku mandek. Chris, pengacara yang berambisi meraih jabatan partner, menyuruhku berhenti menulis dan mencari pekerjaan sungguhan. Kevin, wartawan surat kabar, berusia 8 tahun lebih tua dan bersikap cenderung meremehkan. Sementara, aku dan Lan tidak melihat ada percikan perasaan sama sekali. Setelah itu, aku bertemu dengan Robert. Dia seorang calon perawat yang pada akhir pekan bekerja di rumah sakit setempat. Aku sangat menyukainya dan kami langsung cocok, tetapi ada sesuatu yang menahanku. Kukatakan pada diriku bahwa masalahnya adalah jadwalnya dia sudah begitu sibuk dengan kelas-kelasnya, serta giliran kerja 12 jam setiap akhir pekan, sehingga amat sulit menemukan waktu bertemu. Alih-alih menghubunginya, aku mundur. Rasanya lebih mudah begitu. Aku memikirkan George dan betapa momen-momen terbaik kami kini hanya tinggal kenangan belaka yang dibuat getir oleh patah hati. Aku memikirkan sosok Chris, Kevin, dan Lan. Aku bersemangat sekali dan penuh harapan sebelum kencan pertamaku dengan masing-masing pria itu. Namun yang kudapatkan hanyalah lebih banyak lagi kekecewaan. Apa gunanya membiarkan diriku mencari di luar sana, jika aku hanya akan mengalami sakit hati untuk kesekian kalinya? Kuputuskan bahwa aku dan Robert memang tidak bisa bersama dan berhenti sampai di situ. Singkat kata, kembali ke hari Valentine, ayahku berjalan di depan menuju ruang IGD. Aku sendiri berjalan perlahan, masih menempelkan sekantong es ke dahiku, sementara darah menetes dari hidung ke rok putih dan sepatuku. Seorang perawat berseragam biru segera datang menolong kami. Tentu saja. "Hai Robert," kataku malu-malu, mengintip ke arahnya dari balik kantong es. Dia menatapku lagi dengan cermat. "Dallas?" Dia jatuh dan kepalanya membentur dinding. Ayahku menjelaskan. Aku meringis karena malu. Robert menuntunku ke tempat tidur kosong. Seorang dokter memeriksa tanda-tanda vitalku dan dengan lembut mengecek keadaan kepalaku. "Tampaknya tidak ada retak pada tengkorak," katanya. "Kami akan melakukan CT scan agar yakin kau juga perlu beberapa jahitan." Aku berbaring, sedikit menggigil. Robert membawakan selimut hangat dan menyelimutiku dengan hati-hati. Dia mendorong tempat tidurku di sepanjang lorong rumah sakit menuju ruangan CT scan. Sebelum pergi untuk menangani pasien lain, dia meraih tanganku dan meremasnya. Kupejamkan mata, sadar bahwa aku merasa aman. Keesokan pagi, aku bangun di tempat tidurku sendiri, di rumah dalam keadaan memar, dan merasa nyeri, namun dalam proses penyembuhan. Sebuah pesan teks dari Robert sudah menantiku. "Bagaimana kabarmu pagi ini? Semoga baik-baik saja." Aku tersenyum dan menekan pilihan untuk membalas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin hubunganku dengan Robert juga akan berhenti. Mungkin dia akan membuatku patah hati. Tetapi, dengan tidak melakukan apa-apa, aku juga tidak membantu diri sendiri. Aku sadar bahwa meskipun putus hubungan dengan George amat menyakitkan, tetapi aku tetap bersyukur atas waktu dan kenangan yang kami miliki. Aku perlu mengambil risiko patah hati demi mendapatkan peluang meraih cinta. Aku menutup layar pesan teks dan justru meneleponnya. "Hai, Robert, ini Dallas. Mau pergi makan malam pekan ini?" Terima kasih telah menonton. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah ketika kita jatuh, melainkan ketika kita tidak bangkit kembali. Jangan pernah menyerah
meskipun kehidupan terkadang membuat kita terjatuh dengan cara yang memalukan. Seperti Dallas, kita bisa selalu bangkit dan memulai sesuatu yang baru. Ambillah risiko, karena di balik setiap kegagalan ada peluang untuk cinta dan kebahagiaan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.